Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat, bolo, konco, mas ustadz semuanya. Di pertemuan sebelumnya kita mengulik diskusi sedikit tentang bagaimana hubungan anak dan orang tua. Saya jadi kembali mengingat beberapa pertemuan ketika saya mengisi acara-acara yang berkaitan dengan parenting gitu ya. Ada satu pertanyaan yang cukup bagus dan saya rasa ini menjadi keresahan dari banyak orang. Kenapa? Berbicara manusia pasti berbicara tentang keterbatasan. Mata kita misalkan ya, hanya bisa melihat sesuatu yang ada di depan mata kita aja. Kalaupun itu terhalangi dengan tembok, terhalangi dengan triplek, terhalangi dengan benda-benda tertentu, atau kita terhalang karena kita kelilipan lalu kucek-kucek mata dulu, kita akan sementara waktu tidak bisa melihat. Keresahan ini, pertanyaannya adalah, saat itu, kalau misalkan kita sudah berusaha mendidik anak dengan cara sebaik-baiknya, memberikan keteladanan dengan sebaik-baiknya, memberikan fasilitas, kecukupan juga dengan sebaik-baiknya, kita memiliki kekhawatiran ketika anak tidak dalam pandangan kita, lalu dia diberikan pengaruh yang buruk dari orang lain, itu bagaimana cara menyikapinya? Ini tentu keresahan yang sangat bagus ya, artinya menyadari betul kekurangan manusia untuk tidak bisa melakukan apapun sendirian. Maka di sini ada satu ayat yang cukup relate untuk menjawab itu. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istad'ama ahlaha fa'abaw ayyudayyifuhuma fawajada fiha jidara yuridu ayyan qadda fa'aqama qala law syi'ta latakhadta 'alaihi ajra. Jadi dari beberapa chapter yang dilakukan oleh Nabi Musa dan Fir'aun lagi, dan Nabi Khidir maksud saya ya. Chapternya kan ada 3 nih. Yang pertama adalah ketika ia naik kapal dibolongin. Yang kedua ada anak kecil tiba-tiba dibunuh. Yang ketiga ini ya, rumahnya reot dibenerin, dan alasan Nabi Khidir wa kana abuhuma sholihah. Ya karena Nabi Musa kan emang protes ya. Ini ngapain benerin rumah nggak diupah gitu. Udah minta upah aja kalau kamu mau. Enggak. Ini dulu anak ini bapaknya soleh. Satu hal yang saya perhatikan di sini adalah ketika seorang orang tua memberikan perhatian lebih kepada anak, bukan hanya dari hal-hal yang bisa dilihat oleh mata telanjang, tetapi kesolehan dan amal-amal baiknya bisa menolong anaknya. Maka ketika ada pertanyaan bagaimana kami bisa memiliki rasa aman sedangkan anak-anak tidak ada dalam pandangan kami, caranya adalah kita senantiasa menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anak ini terbebas dari berbagai macam hal-hal yang buruk akan datang kepadanya. Entah musibah, entah pertemanan yang tidak sehat, entah ajakan-ajakan yang akan membuatnya rusak, ataupun sesuatu-sesuatu yang akan membuat diri dan pribadi anak kita tercemar. Maka saat itu saya jawab, maka pilihlah satu saja. Satu amalan soleh, amal baik, yang kita lakukan secara konsisten dan terus-menerus. Tujuannya untuk apa? Semoga dengan amalan soleh yang kita lakukan tadi dapat menjaga anak kita dari berbagai keburukan. Dalam ayat ini wa kana abuhuma sholihah, dilanjutkan fa'arada rabbuka. Lalu Allah berkehendak agar anak ini ditolong, agar anak ini diperhatikan. Dikeluarkan harta-hartanya yang menjadi simpanan di bawah rumahnya itu. Jadi salah satu cara mengundang rahmat Allah untuk memberikan ketentraman dan ketenangan pada anak-anak kita dengan amal soleh yang kita lakukan. Dan dalam ayat ini, orang tua daripada si anak sudah nggak ada, sudah meninggal. Dan ini semakin menguatkan jikalaupun kita sudah tak ada, tapi dengan amal soleh yang sudah kita lakukan secara konsisten dan istiqomah, ini akan membawa kebaikan jangka panjang buat anak-anak. Dan wajar sekali ya ketika ini menjadi konsisten jangka panjang, efek yang sangat bagus karena kita sudah menggantungkan pada zat yang maha sanggup untuk melakukan apapun. Yang kedua adalah pentingnya kita melakukan amalan soleh secara konsisten.
Oh, saya ada yang terlewat. Jangan lupa ketika kita beramal soleh ini diniatkan kebaikannya bukan hanya karena kita melakukan ibadah wajib maupun sunnah, tetapi diniatkan juga semoga amal ibadah kita, apapun itu, sholat, baik wajib maupun sunnah, membaca Quran, zakat, puasa, haji, diniatkan juga semoga ibadah-ibadah yang kita lakukan ini melembutkan hati anak dan cucu kita. Kenapa perlu niat? Kenapa perlu diniati dalam hati? Karena dalam berbagai kitab fikih disampaikan niat itu litamyiz bainal adah wal ibadah. Karena niat ini yang akan membedakan sesuatu itu bernilai atau hanya sebuah kegiatan yang biasa saja. Kalau diniatkan untuk anak, insya Allah akan sampai kepada anak itu. Dan jangan lupa memberikan keteladanan dan contoh. Selanjutnya, ketika kita sudah mendidik dengan sedemikian kuat, ibadah sunnahnya kuat, keteladanannya kuat, maka potensi terbesarnya adalah anak akan mengerti betul cara berbakti kepada orang tuanya dan cara mendoakan kedua orang tuanya. Dan setelah umur tiba waktunya, ya, kita sudah tidak lagi ada di dunia ini dan anak ini tahu cara berdoa dan mendoakan orang tuanya. Inilah yang akan menjadi investasi jangka panjang orang tua ketika sudah masuk ke alam kubur. Sebab ketika kita sudah dikubur, seluruh amal kita terputus kecuali 3 hal. Shadaqah jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladun salih yad'u lah. Kecuali 3 hal, sedekah jariyah kita ya, wakaf, infak kita terhadap kebaikan. Lalu yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, ya mungkin yang jadi guru, jadi dosen, jadi pengajar, pendidik, ya ilmu yang diberikan kepada mereka selama diterapkan, dilakukan, atau bahkan jika yang kita kader, yang kita didik ini mendidik lagi kepada orang dan diajarkan lagi ilmunya, terus mengalir pahala kebaikan ilmu yang bermanfaat ini. Dan yang ketiga, awaladun solih yada'ulah, anak yang soleh mendoakan kedua orang tuanya. Jadi ketika kita memiliki penggantungan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, iringilah dengan amal-amal soleh. Kelak amal soleh ini yang akan membantu kita untuk mengundang cintanya Allah sehingga Allah jaga orang-orang tercinta kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.